Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairullah Abrar Afiruh dengan NIM 0201128202512. Dalam video ini saya akan membahas tentang materi kelompok saya, yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Jadi, pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu itu dapat mengacu pada beberapa pemahaman. Yang pertama, bahwa setiap ilmu dan iptek dikembangkan haruslah tidak bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal dalam iptek itu sendiri. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi perkembangan iptek di Indonesia. Yang keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya, dari ideologi bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu artinya kelima sila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan iptek. Pancasila sebagai paradigma. Pentingnya Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan itu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi iptek Indonesia. Pengembangan ilmu Indonesia harus berakar pada budaya bangsa itu sendiri. Jadi, kita sebagai mahasiswa itu harus melibatkan partisipasi kita ke masyarakat yang luas untuk pengembangan iptek. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Seiring dengan kemajuan iptek, nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia menimbulkan perubahan dalam cara pandang tersendiri. Ada beberapa alasan pentingnya perlu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Karena teknologi dalam kehidupan bangsa ini sangat membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan norma Pancasila. Sumber-sumber Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Jadi sila-sila Pancasila yang tercantum dalam Undang-Undang atau pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 jelas merupakan bagian dari amanat para pendiri bangsa. Hal ini untuk mengangkat dan meningkatkan kesejahteraan serta memajukan pendidikan untuk penguatan ekonomi bangsa dan juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat mengangkat harkat dan martabat. Meskipun Pancasila diterapkan sebagai satu-satunya asas organisasi politik dan kemasyarakatan, tetapi penegasan Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan ini diungkapkan secara tegas. Penekanannya tidak hanya untuk iptek, tapi juga harus diabdikan kepada manusia dan kemanusiaan sehingga dapat memberi jalan bagi peningkatan martabat manusia. Pada uraian ini, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu itu artinya kelima sila merupakan pegangan pedoman. Jadi, pentingnya Pancasila untuk sebagai dasar pengembangan ilmu ini harus berakar pada budaya bangsa. Pengembangan ilmu dan teknologi terlebih menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia. Haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia agar lebih baik sekarang maupun di masa depan. Dan juga membantu pemekaran komunitas manusia, lokal, nasional maupun global. Harus terbuka untuk masyarakat yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi hendaknya membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil. Seiring dengan kemajuan iptek, nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa harus menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Ada beberapa alasan penting dalam kehidupan bangsa. Hal ini membutuhkan renungan agar kita sebagai generasi penerus itu tidak terjerumus dalam penentuan keputusan untuk ke depan, untuk masa yang akan datang.
Jadi, saran saya sebagai mahasiswa, sebaiknya kita menjadikan Pancasila sebagai rambu-rambu normatif. Pancasila bukan merupakan ideologi yang kaku dan tertutup, namun justru bersifat reformatif, dinamis, dan antisipatif. Dengan demikian, Pancasila mampu menyesuaikan dengan perubahan pengembangan ilmu teknologi, yaitu dengan memperhatikan dinamika yang terjadi di masyarakat. Berarti Pancasila dapat mengubah nilai yang terkandung, tapi lebih menekan pada kemampuan mengartikulasikan suatu nilai menjadi aktivitas yang dalam memecahan masalah. Jadi seperti inovasi yang teknologi yang lebih canggih. Ada beberapa dimensi penting sebuah teknologi ideologi, yaitu dimensi reality, di mana dasar-dasar yang terkandung itu secara realitas bersumber dari budaya, pengalaman, sejarah. Yang kedua itu dimensi idealisme, yaitu nilai-nilai ideologi tersebut mengandung idealisme yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan bersama dengan berbagai dimensi. Ketiga itu ada dimensi flexibility, maksudnya dimensi pengembangan ideologi tersebut memiliki kekuasaan yang memungkinkan dan merangsang perkembangan pemikiran baru yang relevan dengan ideologi, atau mengingkari hakikat atau jati diri yang terkandung dalam nilai dasar-dasarnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu hal-hal yang terpenting dalam perkembangan ilmu teknologi, di mana perkembangan iptek saat ini, di masa yang akan datang juga, itu sangat cepat pertumbuhannya. Pada umumnya, para pakar sepakat bahwa ciri utama yang melatar belakangi sistem atau model manapun dari suatu perkembangan iptek masyarakat modern adalah sederajat rasionalitas yang tinggi, dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan dalam masyarakat demikian terselenggara berdasarkan nilai-nilai dalam pola yang objektif dan efektif, ketimbang yang bersifat primordial, seremonial, atau tradisional. Derajat rasionalitas yang tinggi itu digerakkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, nilai Pancasila itu sangat mendorong dan mendasari akan perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, baik yang terarah maupun yang tidak. Tapi dengan nilai-nilai tersebut perlu menjadi kesadaran bahwa masyarakat yang meningkatkan iptek di Indonesia ini sejak dini harus memiliki pemegangan prinsip dan tekad yang kukuh, serta berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan kepribadian khas Indonesia. Dalam pengembangan ilmu iptek di Indonesia juga memiliki tantangan, yaitu mengembangkan kehidupan bangsa yang berbasis iptek tanpa kehilangan jati diri. Yaitu apa jati diri kita? Yaitu nilai-nilai Pancasila. Hal ini berarti ada nilai-nilai dasar yang ingin dipertahankan dan bahkan ingin diperkuat. Nilai-nilai itu sudah jelas, yaitu Pancasila. Dasar keutuhan yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia itu adalah mutlak. Jika diikuti pandangan-pandangan sekuler dari Barat, yang ilmunya dipelajari dari rujukan para cendekiawan, sepertinya akan berlawanan. Dalam masyarakat modern yang berbasis iptek ini, terlihat kecenderungan lunturnya kehidupan keagamaan. Jadi ini bukan tantangan yang sederhana, tapi sangat krusial. Karena landasan moral, segenap imperatif moral, dan konsep mengenai kemanusiaan, keadilan, dan keberadaban adalah keimanan dan ketakwaan. Jadi konsep Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek dalam upaya ini mewujudkan kesejahteraan, peningkatan, dan kemartabatannya, maka manusia yang mengembangkan iptek itu pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia. Jadi unsur jiwa atau rohani manusia meliputi akal,
rasa dan kehendak itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Akal merupakan potensi rohani manusia yang berhubungan dengan intelektualitas. Rasa merupakan hubungan dalam bidang estetis, dan kehendak berhubungan dengan bidang moral atau etika. Jadi ketiga itu dasar dari pengembangan ilmu nilai Pancasila yang harus lurus dengan sila pertama. Oleh karena itu tujuan yang esensial dari IPTEK adalah semata-mata untuk kesejahteraan umat manusia. Dalam masalah ini, Pancasila telah memberikan dasar-dasar dan nilai pengembangan untuk IPTEK. Pengembangan IPTEK itu sendiri juga harus didasarkan pada moral, ketuhanan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab dari sila-sila yang tergantung pada Pancasila. Pancasila yang sila-silanya merupakan suatu kesatuan sistematis haruslah menjadi sistem etika dalam pengembangan IPTEK. Jadi dari sila ketuhanan yang Maha Esa hingga sila kelima harus jadi kelima sila tersebut harus saling kita pentingkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan ini. Dari sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya kita harus mengembangkan IPTEK tanpa mengurangi nilai-nilai kerohanian, tanpa mengurangi nilai keagamaan, dan tanpa mengurangi iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu kemanusiaan yang beradab. Jadi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, kita harus mementingkan adab-adab dan nilai-nilai kemanusiaan kita. Jangan sampai nilai kemanusiaan hilang gara-gara teknologi yang kita ciptakan. Yang ketiga itu persatuan. Ini yang sangat penting juga, karena jika kita menggunakan ilmu pengetahuan ini untuk memecah belah persatuan, itu akan sangat tidak selurus dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana kita juga bisa memanfaatkan ilmu pengembangan dan teknologi ini untuk sila keempat ini dan tujuan sila keempat ini. Yang kelima itu keadilan sosial, di mana dalam pengembangan ilmu ini sila kelima adalah salah satu dasar juga, di mana kita harus mewujudkan kesejahteraan yang adil dan dunia yang lebih adil ke depannya. Jadi kita tidak boleh melupakan kelima sila ini. Dan juga untuk kemajuan pengembangan IPTEK Indonesia sepenuhnya sesuai dengan tujuan negara Republik Indonesia yang tertuang sejelas dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, itu alinea keempat yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan tujuan keadilan sosial. Dapat disimpulkan, tujuan negara Republik Indonesia adalah tujuan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan pendamaian. Jadi, oleh karena itu, perkembangan Indonesia harus didasari nilai-nilai dasar negara Indonesia, yaitu apa? Pancasila. Nilai-nilai Pancasila menjadi sumber motivasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, IPTEK, dan mencerdaskan kehidupan bangsa untuk menegakkan kemerdekaan secara utuh, kedaulatan, dan martabat nasional dalam Pancasila, wujud negara yang merdeka. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK, karena nilai-nilai Pancasila itu sangat mendorong dan mendasari akan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan nilai-nilai Pancasila tersebut, kesadaran masyarakat bahwa untuk meningkatkan IPTEK di Indonesia, sejak dini masyarakat memiliki pengembangan prinsip dan tekad yang kukuh serta berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan kebudayaan bangsa Indonesia. Jadi itulah pemaparan saya, itulah penjelasan saya tentang materi kelompok saya, yaitu
Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu dan teknologi, ilmu pengetahuan juga. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.